Kunt u nu opstaan voor een eerste uitgave bij boeken? Malam itu aku menggali gali di dalam ingatanku, U mag de stoel zelf uitkiezen. menggali di dalam menggali di dalam khayalku. Literasi mungkin cara berpikir dan cara bertindak. Ya, setidaknya mungkin ada di dua lapisan itu. Literasi adalah cara berpikir dan cara bertindak. Cara berpikir yang literasi menurutku cara berpikir yang adaptif. Cara berpikir yang adaptif secara sadar karena dipengaruhi oleh rasa ingin tahu yang terus-menerus ada, dan dia tahu bahwa rasa ingin tahu ini harus dipenuhi dengan cara yang proper atau logik, sehingga dia hanya memutuskan tindakan-tindakan yang logik. Misalnya kalau dalam ranah tindakan, literasi berupa keterampilan hidup. Kalau orang terus curious, punya rasa ingin tahu, dia tidak akan cepat puas dengan satu atau dua penjelasan atau satu dua informasi saja. Pasti dia akan memperbanyak informasi, memperbanyak cara pandang yang sumbernya juga sangat bervariasi. Dari apa yang aku yakini tadi, kayaknya literasi memang sangat esensial dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya juga dalam kehidupan sehari-hariku sendiri, yang mulai secara sadar atau enggak secara sadar aku lakukan sebagai sebuah kebiasaan adalah menelusuri sumber. Jadi misalnya ada wacana apa nih, ada informasi apa nih, terus di react sama netizen seperti apa, maka saya akan ke-trigger untuk menelusuri sumber gitu. Dari pakar misalnya, baik berupa digital maupun non-digital seperti buku. Literasi dalam makna kehidupan sehari-hari juga bisa ditemukan dalam kebiasaan kita, mungkin dengan membandingkan informasi yang kita temui dari orang lain. Jadi membandingkan di sini dalam rangka untuk mencari tahu fakta yang lebih benar, yang lebih nyata atau lebih logik gitu, sesuai dengan kebutuhan misalnya kayak gitu. Kalau ditanya tentang bagaimana kondisi literasi bangsa Indonesia sekarang, mungkin banyak sekali media atau konten-konten di sosial media mengatakan berdasarkan tes dari ini ya, PISA itu bagaimana diuji atau diukur lewat instrumen-instrumen akademis gitu. Dan biasanya menyasar pada masyarakat yang sedang sekolah gitu. Tapi kalau saya refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, yang saya temui dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa jadi orang atau masyarakat yang saya temui itu sangat random, aktivitas literasi menjadi terasa begitu penting ketika saya menemui orang-orang yang dengan mudah merepost, kemudian membagikan dalam percakapan-percakapan di warung kopi atau kehidupan sehari-hari, informasi-informasi atau wacana-wacana yang belum terverifikasi. Mungkin simply bisa dikatakan gosip ya, asal gosip gitu. Terus kemudian banyak sekali mereka yang kemudian saling bertukar informasi dengan tambahan asumsi-asumsi pribadi, yang mana kalau pengalaman saya sering menemui orang-orang kemudian mudah sekali melabeli seseorang, tokoh politik misalnya, atau tokoh masyarakat, dengan asumsi subjektif mereka yang bangun gitu. Mereka bangun sesuai dengan asumsi mereka yang sangat subjektif itu, bisa jadi kayak gitu. Dan menurut saya itu adalah sebuah aktivitas keseharian yang justru sangat ngefek sekali dalam mempengaruhi tindakan masyarakat gitu loh, termasuk keputusan politik gitu. Nah, ini beda lagi kalau orang yang mempunyai keterampilan literasi yang cukup,
dari mindset sampai ke keterampilan nyata, bisa jadi dia dengan mudah mendeteksi, oh ini hanya gosip yang landasannya hanya like or dislike, hanya kepentingan pribadi atau apa gitu, yang justifikasinya itu nggak objektif atau tidak mendasarkan pada ilmu pengetahuan dan riset kayak gitu. Sebagai pendidik di kalangan sekolah dasar, tentunya kesadaran tentang esensi atau urgensi dari literasi ini tentu sudah menjadi hal yang umum diketahui oleh guru-guru, oleh para tutor atau pengajar di sekolah-sekolah dasar mulai dari SD sampai SMA. Secara pribadi, saya juga mempunyai semacam self-calling gitu atau panggilan untuk gimana caranya menjadi bagian mempromosikan, mengkampanyekan aktivitas literasi ini ke dalam metode pembelajaran saya. Tapi sejatinya saya pada akhirnya juga menyadari bahwa kesadaran saya untuk menyematkan aktivitas literasi ke dalam kegiatan belajar mengajar saya di kelas itu malah terasa pada akhirnya saya memisahkan, seolah literasi itu menjadi subjek atau subjek pembelajaran tersendiri yang terpisah dengan mapel-mapel konvensional yang kita ketahui, seperti matematika, fisika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan sebagainya. Seharusnya aktivitas literasi ini nggak usah dispesialkan lagi gitu ya, sekolah ya aktivitas literasi itu sendiri. Artinya secara sadar sebagai guru, murid atau masyarakat atau warga di sekitar institusi pendidikan itu secara langsung dan sadar memang terlibat dalam kegiatan literasi gitu. Jadi saya termasuk guru yang kurang sepakat memformalisasikan kegiatan literasi ke dalam porsi jam dan juga waktu tertentu, hari atau waktu tertentu. Misalnya setiap pagi harus ada pembiasaan baca buku atau apapun itu misalnya, itu positif, that's a good thing. Tapi kemudian janganlah kemudian pembiasaan itu justru malah memberikan pemahaman kepada peserta didik atau murid bahwa literasi itu seolah terpisah dengan kegiatan yang ada di mapel maupun ekstrakurikuler misalnya. Karena ya itu tadi, di fase ini saya pada akhirnya meyakini bahwa literasi itu ya a whole activity, keseluruhan dari kegiatan yang ada di institusi pendidikan itu ya literasi, seharusnya seperti itu. Tantangan dalam mengaplikasikan kegiatan literasi di sekolah adalah misalnya menurut saya adanya kekurangan ini ya, rendahnya pemahaman tentang bagaimana cara mengaplikasikan kegiatan literasi di sekolah. Kemudian dari pihak wali murid atau orang tua itu juga belum sepenuhnya bisa memahami makna atau esensi dari literasi itu sendiri. Jadi terkadang misalnya kalau dalam sekolah itu sudah menerapkan aktivitas literasi yang menyeluruh, yang bisa dikatakan sudah proper, sudah bagus, sayangnya di sekolah itu durasinya hanya 8-5 jam sehari. Yang menjadi tantangan adalah ketika mereka pulang tidak disupport sama society atau masyarakat atau bahkan di lingkup keluarganya itu sendiri, bisa menciptakan suasana atau pendidikan di keluarga yang juga senafas dengan sekolah gitu loh, dengan cara yang lebih personal secara keluarga. Nah itu sih mungkin itu yang menjadi tantangan. Misalnya aktivitas membaca buku, cara mengakses dan mengolah informasi di media, baik misalnya media cetak ataupun media digital yang sekarang kita temui sangat mudah itu misalnya, itu kemudian hanya menjadi tradisi ketika di sekolah, sementara kalau di rumah itu kayak menjadi aktivitas yang berbeda atau bahkan asing seperti itu. Jadi kalau literasi itu butuh pembiasaan atau literasi sebagai sebuah habituasi, itu gagalnya atau mungkin challenge-nya ada di situ. Kalau misalnya ada pertanyaan apakah
kondisi Indonesia saat ini misalnya ada pengaruh kuat dengan tingkat literasi masyarakatnya. Tentu kalau mengingat dari apa yang sudah saya katakan, sangat berkaitan ya. Karena misalnya kalau kita komparasikan dengan masyarakat di negara-negara maju dengan indikator majunya negara-negara kapitalis gitu, mereka cenderung memiliki prosentase nilai tingkat literasinya lebih bagus daripada negara-negara berkembang seperti kita ini gitu. Dan kemudian apakah tadi itu berkaitan dengan kondisi sekarang? Tentunya sangat berkaitan karena keterampilan literasi itu baik dalam ranah pemikiran, the way of thinking, sama dalam ranah keterampilan tindakan itu kan sangat bersangkut paut gitu, sangat saling berkaitan. Jadi itulah yang kemudian menjadi pertimbangan seorang manusia atau individu dalam sebuah masyarakat untuk memutuskan tindakan-tindakan dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk dalam melakukan aktivitas pendidikan, mencari dan memenuhi kebutuhan ekonomi misalnya, sampai keputusan-keputusan politik dari wilayah domestik maupun sampai ranahnya keputusan politik yang berkaitan dengan pemerintahan misalnya. Jadi ya sangat berpengaruh dan sangat bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jika manusia atau individu dalam sebuah masyarakat itu sudah mempunyai keterampilan literasi yang baik, besar kemungkinan keputusan-keputusan dalam hidupnya akan lebih banyak mengarah pada hal-hal yang tepat, hal-hal yang proper, hal-hal yang baik, pastinya seperti itu.